Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Handayani, NIM 20110200147, Prodi Keperawatan S1. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan 5 materi. Yang pertama, Bahasa Indonesia Baku. Yang kedua, Bahasa Indonesia dan fungsinya. Yang ketiga, kalimat dalam Bahasa Indonesia. Yang keempat, seluk-beluk bentuk kalimat Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, mengenali fungtor. Materi yang pertama, Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku adalah raga bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, misalnya surat menyurat dan rapat resmi. Nah, dalam materi pertama ini, nantinya akan ada beberapa pembahasan yang dipaparkan. Ketika datang ke suatu tempat, pasti pernah melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, harus dikoreksi nih. Karena tulisan yang tepat adalah silakan. Selain itu, ada juga kata nomor dan nomor. Biasanya sih kita sering mengatakan nomor ya, tapi ternyata salah nih. Kata yang tepat adalah nomor. Pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Dalam penulisan sering terdapat kesalahan dalam hal pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Ada kata-kata huruf awal seharusnya ditulis dengan huruf besar atau kapital, tetapi kadang-kadang ditulis dengan huruf kecil atau sebaliknya. Contohnya, pada dua kalimat ini. Kata-kata tersebut apabila berfungsi sebagai kata benda, huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk dua kalimat yang ini, kata bapak dan kakak, huruf depannya menggunakan huruf kapital. Karena berfungsi sebagai kata sapaan, yaitu digunakan untuk menyebut orang kedua atau lawan bicara. Nama-nama jabatan seperti presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Pada kata presiden, P-nya menggunakan huruf kecil. Kecuali diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Seperti contoh ini. Pada kalimat ini, presiden, huruf P depan menggunakan huruf kapital karena diikuti nama orang. Penggunaan bentuk yang dirangkai dan tidak dirangkai. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan, ada ketentuan mengenai kata-kata yang ditulis serangkai dan kata-kata yang harus ditulis terpisah. Kesalahan sering terjadi dalam penulisan kata-kata yang seharusnya ditulis serangkai ternyata dipisah, dan seharusnya ditulis terpisah ternyata dirangkai. 1. Awalan di dan ke. Berikut contohnya. Awalan di harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Sebaliknya, kata depan di dan ke harus dituliskan terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Bentuk di berikut ini berfungsi menyatakan tempat atau arah. Penulisannya dipisah. 2. Gabungan kata. Gabungan kata ini mendapat awalan atau akhiran. Awalan atau akhiran ini ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan. Nah, jika gabungan kata yang ini sekaligus mendapat awalan dan akhiran, bentuk kata turunannya harus dituliskan serangkai. Kemudian, jikalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ini ditulis serangkai seperti berikut. 3. Penulisan unsur pra, pasca, dan purna. Dalam bahasa Indonesia terdapat semacam awalan seperti ini. Pra masih ada hubungannya dengan pre dalam bahasa Inggris yang artinya sebelum.
Pasca masih ada hubungannya dengan post dalam bahasa Inggris juga yang artinya sesudah. Untuk purna, contohnya seperti ini. Purna sarjana yang maksudnya adalah sarjana yang sempurna. 4. Pemakaian dari dan daripada. Biasanya pemakaian dari dan daripada sering tidak tepat. Contohnya pada kalimat ini. Nah, di sini ada dua kesalahan. Kata daripada ini tidak benar, karena penulisannya dipisah, seharusnya disatukan. Kemudian, kata daripada ini juga tidak tepat untuk kalimat ini, karena daripada seharusnya dipakai untuk membandingkan antara sesuatu dengan yang lainnya. Pemakaian dari dan daripada yang benar itu, contohnya seperti ini. Lima, pemakaian bentuk yang mubazir. Kata mubazir adalah kata-kata yang sebenarnya dapat dihilangkan dari kalimat karena pemborosan. Contohnya pada kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang salah karena terdapat pemborosan kata. Kata anak-anak sudah mencakup kata banyak sehingga tidak perlu dan bisa diubah menjadi seperti ini. Banyak anak makan sembarangan atau anak-anak makan sembarangan. 6. Fonem K, P, T, dan S pada awal kata dasar. Dalam kalimat berikut ini, kata mentargetkan penulisannya salah. Karena menurut kaidah bahasa Indonesia, fonem K, P, T, dan S pada awal kata dasar jika memperoleh awalan meng atau peng, maka akan melebur. Jadi kalimat ini salah dan bisa diubah menjadi pemerintah menargetkan agar sektor pariwisata menjadi andalan pendapatan non-migas. Kata mentargetkan menjadi menargetkan karena melebur. 7. Kesalahan penulisan singkatan. Kesalahan umum penggunaan singkatan biasanya seperti ini. Ditulis singkatan, kemudian diikuti keterangannya. Seharusnya dianjurkan keterangan dulu, kemudian diikuti singkatannya, seperti contoh berikut ini. Tujuh, kesalahan penggunaan singkatan. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Sedangkan singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf, setiap hurufnya diikuti dengan titik. 8. Penggunaan kata dan istilah. Penggunaan istilah dari bahasa asing dalam surat resmi sedapat mungkin dihindari dan digunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada daftar berikut ini. 9. Penggunaan kalimat. Penggunaan kata sapaan hendaknya konsisten. Jika pada awal surat sudah menggunakan sebutan bapak, saudara, ataupun tuan, maka untuk sebutan-sebutan berikutnya juga harus sama. Contohnya seperti ini. Materi yang kedua, bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa dan fungsi. Nah, membahas tentang bahasa, bahasa sering diartikan sebagai alat komunikasi. Memiliki fungsi selain tentunya untuk alat komunikasi, juga sebagai alat pengungkap perasaan dan alat pengungkap pikiran. Bahasa sebagai pengungkap perasaan artinya bahasa digunakan untuk mengungkapkan apa yang orang lain rasakan, sedih, senang, marah, ataupun kecewa. Sebagai alat pengungkap pikiran untuk mengungkapkan hal-hal yang ada dalam pikiran, misalnya ide dan gagasan. Fungsi umum bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi khusus bahasa menurut Jacobson ada 6 macam. Ada emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual.
Dalam tabel berikut, dijelaskan secara ringkas mengenai fungsi-fungsi tersebut. Materi yang ketiga, kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengertian kalimat. Dalam pengertiannya, kalimat dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Primer yaitu dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, setelah jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Sekunder yaitu dalam wujud tulisan. Kalimat adalah satuan gramatikal tulis yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca, seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Bagian-bagian kalimat. 1. Kalimat dan klausa. Dilihat dari segi struktur internalnya, kalimat dan klausa keduanya terdiri atas struktur predikat dan objek, dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan. Contohnya seperti ini. Kemudian, pada kalimat yang pertama, dia pergi pukul 6, terdapat satu klausa dengan struktur subjek, predikat, keterangan. Kalimat yang kedua, saya sedang mandi, terdiri dari satu klausa juga dengan struktur subjek dan predikat. Sedangkan kalimat terakhir terdapat dua klausa, yaitu dia pergi pukul 6 dengan struktur subjek, predikat, keterangan, dan ketika saya sedang mandi dengan struktur konjungtor, subjek, predikat. 2. Konstituen kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa kalimat gadis itu membaca buku di perpustakaan mempunyai 3 konstituen berupa frasa gadis itu membaca buku dan di perpustakaan. Tiap-tiap konstituen itu terdiri atas 2 konstituen yang lebih kecil, yaitu gadis dan itu untuk gadis itu, membaca dan buku untuk membaca buku, serta di dan perpustakaan untuk di perpustakaan. Yang ketiga, unsur wajib dan unsur hak wajib. Kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur objek. Kedua unsur ini merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Contohnya sebagai berikut. Secara singkat, hubungan antara bentuk, kategori, fungsi, dan peran dapat dilihat jelas pada bagan ini. Nah, pada bagan di bawahnya adalah pola-pola kalimat. Contohnya kalimat nomor 2, ayahnya membeli mobil baru. Pola kalimatnya, subjek untuk ayahnya, predikat untuk membeli, dan objek untuk mobil baru. Materi yang keempat, seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Kalimat dibedakan menjadi bentuk dan maknanya. Masing-masing dapat diuraikan pula seperti pada berikut ini. Di sini akan dibahas mengenai kalimat dalam bentuknya. Seluk-beluk bentuk kalimat. 1. Kalimat mayor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjek dan predikatnya ada bersama-sama. Contohnya, pada kalimat Aminuddin meminta diri. Aminuddin merupakan subjek dan meminta diri merupakan predikat. Kedua subjek dan predikat tersebut melekat bersama-sama. 2. Kalimat minor. Kalimat minor ialah kalimat yang funktor-funktornya tidak dinyatakan serempak atau bersama-sama. Misalnya, hanya dinyatakan subjeknya atau predikatnya saja. Contohnya pada ketiga kalimat berikut ini. 3. Kalimat verbal dan nominal. Verbal adalah kalimat yang berpredikat verba, baik kata ataupun frasa.
Kalimat nominal adalah kalimat yang berpredikat selain verba. Contohnya seperti berikut. 4. Kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak menerangkan atau diterangkan oleh klausa lain. Contohnya pada dua kalimat berikut. Kemudian, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang klausanya yang satu tidak merupakan bagian dari klausa yang lain. Contohnya pada dua kalimat berikut. Terakhir, materi yang kelima, mengenali funktor. Funktor subjek dan predikat. Cara mengenali funktor subjek dan predikat lebih mudahnya dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa. Contohnya pada kalimat ini. Adik datang. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan siapa yang datang? Jawabannya adalah adik. Berarti adik ini sebagai subjek. Kemudian, bentuk yang digunakan untuk bertanya adalah datang, yang berarti sebagai predikat. Objek dalam suatu kalimat. Secara praktis, ciri objek adalah predikatnya berawalan me dan dapat dipasifkan. Posisi objek pada kalimat berada langsung di belakang predikat verba aktif transitif. Di antara keduanya tidak dapat disisipi oleh preposisi. Contohnya pada kalimat berikut. Ina memainkan bola. Predikat kalimat tersebut berawalan me. Maka ada kemungkinan bahwa di belakang predikat kalimat tersebut adalah objek. Selanjutnya adalah dengan mengubah kalimat tersebut menjadi pasif. Dan didapatkan kalimat seperti berikut. Bola dimainkan Tina. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa bola pada kalimat ini berfungsi sebagai objek. Pelengkap dan keterangan dalam kalimat. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan apabila konstruksi itu dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat. Suatu konstruksi yang bukan sebagai objek dan bukan sebagai keterangan, dengan sendirinya juga bukan subjek atau predikat, adalah pelengkap. Kita perhatikan pada dua kalimat berikut. Konstruksi di pasar berfungsi sebagai keterangan karena dapat dimutasikan di belakang kalimat sebagaimana contoh kalimat yang kedua. Konstruksi barang elektronik bukan merupakan objek, sebab predikat kalimat tersebut tidak berawalan me, dan juga merupakan keterangan karena tidak dapat dimutasikan. Nah, maka dengan sendirinya, barang elektronik berfungsi sebagai pelengkap. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dan saya bahas dalam video ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.